Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ananda soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Bu Bulan harap semua Ananda dalam keadaan sehat selalu ya nak. Walaupun pagi hari ini di luar cuaca sedang mendung dan hujan deras, Bu Bulan harap tidak mengurangi semangat kakak dan abang untuk belajar dan beraktivitas hari ini. Oke kakak dan abang? Oke, kalau hari ini sudah semangat untuk belajar, berarti kakak dan abang ya silakan dibuka buku penanya ya nak. Oke, sebelum hari ini kita mulai pembelajaran, ada baiknya sama-sama kita membaca doa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kakak dan abang sudah membaca doa mau belajar ya nak? Kalau seperti itu silakan dibuka bukunya halaman 77 ya nak. Hari ini kita belajar buku Bu Pena yaitu tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Jadi kita bersatu dalam sebuah perbedaan. Ya nah intinya seperti itu. Seperti apa pembelajarannya nanti kita akan pelajari ya di pembelajaran selanjutnya. Tapi hari ini kita akan belajar tentang subtema 1 pendamping pembelajaran 1 tentang muatan bahasa Indonesia yaitu KD 3.1 dan 4.1. Yaitu tentang kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Ya, kakak dan abang sebelumnya sudah pernah ya belajar tentang membuat peta pikiran menggunakan kata tanya ya nak. Hari ini akan kita pelajari lagi pelajarannya. Oke, hari ini ya kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks adalah materi kita. Ya, kakak dan abang sudah tahu ya kata tanya itu menggunakan apa nak? Iya, benar sekali. Jadi kata tanya itu menggunakan 5W tambah 1H. Masih ingat ya nak? Kalau belajar bahasa Inggrisnya seperti apa? Apa itu what, who, ya, when, ya. Masih ingat ya yang seperti itu ya? Oke, karena ini pelajaran bahasa Indonesia, langsung saja ke artinya ya nak. Yang pertama yaitu kata tanya apa. Jadi kata tanya apa ini nak, dia digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa atau suatu keadaan yang terjadi nak. Ya, lanjut. Yang kedua ada kata tanya siapa. Siapa ini menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga ada kata tanya kapan. Kapan ini nak untuk menanyakan suatu terjadinya peristiwa. Ya nak. Yang selanjutnya kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini menanyakan suatu tempat atau suatu kejadian. Ya nak. Lanjut. Yang kelima, ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini menanyakan suatu penyebab terjadinya peristiwa. Gitu ya nak. Selanjutnya ada kata tanya bagaimana ya. Bagaimana ini kata tanya yang menanyakan suatu proses kejadian. Ya. Oke, masih ingat ya sebuah kata tanya ya. Oke, agar kakak dan abang bisa membuat kata tanya dari sebuah pertanyaan ya. Ada baiknya sama-sama kita membaca yang ayo berlatih ya nak. Oke, ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan seksama. Jadi kakak dan abang bukan membacakan, yang lain pada menyimak ya nak. Oke, sebelumnya sudah dibuka kan bukunya halaman 77. Ya, hari ini Bu Bulan bacakan teksnya. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikan terlebih dahulu. Setelah susunan bahasa dalam naskah proklamasi dianggap sudah runut dan bagus, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik ditemani oleh B.M. Diah
Awalnya, naskah proklamasi yang sudah disepakati akan diketik menggunakan mesin tik milik Laksamana Maeda. Akan tetapi, ternyata mesin tik milik Laksamana Maeda menggunakan huruf kanji sehingga Sayuti Melik meminjam mesin tik milik konsulat Jerman. Naskah proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pagi hari dilakukan upacara proklamasi di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Proklamasi nomor 1, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Oke kakak dan abang, dari teks yang dibacakan itu kira-kira kakak dan abang sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan hubungi Bu Bulan ya nak. Oke, kakak dan abang, setelah kakak dan abang membacakan ya atau mendengar teks yang Bu Bulan bacakan, maka di situ di paling bawah ada soal. Buatlah peta pikiran berdasarkan informasi yang terdapat dalam teks di atas. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam teks. Setelah itu, tuliskan peta pikiran tersebut di buku tugasmu. Oke kakak dan abang, sudah paham ya bagaimana cara membuat pertanyaan dari menggunakan kata tanya? Bu Bulan harap semua kakak dan abang sudah paham karena sudah dipelajari. Oke, Bu Bulan kasih satu contoh ya nak. Bu Bulan mau contohnya di mana ya, kata tanya di mana. Oke, di manakah dilakukan upacara proklamasi 17 Agustus atau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Kira-kira seperti itu. Bu Bulan ulangi sekali lagi. Di manakah dilakukan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, seperti itu kira-kira untuk contoh ya, untuk contoh satu contoh ya nak Bu Bulan buat ya. Kira-kira kakak dan abang bisa mengerjakan ya nak ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke Bu Bulan, tidak usah sungkan. Ya nak? Oke, demikianlah ya yang dapat Bu Bulan sampaikan sedikit materi hari ini tentang penggunaan kata tanya. Oke kakak dan abang, sampai di sini pembelajaran kita Bu Bulan akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.